البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat-Nya kepada kita. Nikmat-nikmat yang begitu banyak yang Allah Subhanahu wa taala sendiri telah menegaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh kalian tidak akan mampu untuk menghitung-hitungnya. Karena begitu banyaknya nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita semua, ikhwan fillah. Yang semua itu butuh kesyukuran. Yang dengan kesyukuran nikmat akan tetap, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan tambahan dengan nikmat lain yang tidak kita sangka-sangka. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, maka sungguh betul-betul aku akan menambahkan nikmatku atas kalian. Dan sungguh apabila kalian kufur terhadap nikmat-nikmat yang diberikan, maka sungguhnya azabku amatlah pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah seruan para rasul. Demikian pula semua utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala dan para pewarisnya senantiasa mengingatkan untuk kita semua jangan sampai lupa dengan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Fadhkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Ingatlah oleh kalian nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala agar kalian beruntung. Bagaimana tidak beruntung, ikhwan fillah?
Karena dengan seorang mensyukuri nikmat, dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. In takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum wa la yarda li 'ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum. Allah tegaskan wa in tashkuru yardahu lakum, dan apabila kalian mau bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan ridha pada kalian. Bukan berarti ketika kita kufur Allah Subhanahu wa taala merugi, tidak. Sebagaimana dalam awal ayat tadi Allah tegaskan, jika kalian semua kufur, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh pada kalian. Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kaya. Pemberiannya, anugerahnya kepada semua hamba-hambanya tidak mengurangi sedikit pun dari kekayaan Allah Subhanahu wa taala dan keutamaannya. Sehingga seandainya semua hamba-hamba ini kufur, Allah Subhanahu wa taala ghaniyyun 'ankum, zat yang maha kaya, tidak butuh kepada kalian. Wala yarda li ibadihil kufur, dan Allah Subhanahu wa taala tidak ridha hamba-hambanya melakukan kekufuran. Oleh karena itulah akhwani fillah, hendaknya betul-betul kita mengusahakan untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri kita, terkhusus nikmat-nikmat teragung, nikmatul Islam, wa ni'matus sunnah, wa ni'matul ibadah, wa ni'matul ukhuwah, wa ni'mah talabil ilm, dan nikmat-nikmat yang lain yang Allah Subhanahu wa taala telah curahkan kepada kita. Dan terkhusus di malam hari ini, bihamdillahi azza wa jal, Allah Subhanahu wa taala berikan taufik pada kita semua untuk bisa berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai di muka bumi. Ahabbul biladi ilallah masajiduha, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari tempat-tempat yang ada di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya. Dan perkumpulan kaum muslimin di rumah-rumahnya, terkhusus ahli sunnati wal jamaah, kita berharap adanya barakah, karena padanya dipelajari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padanya seorang muslim akan bisa meningkatkan keimanannya. Karena majalisul ilm, majalisul dzikr, majelis yang begitu banyak keutamaan-keutamaan yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan, ijlis bina nu'min sa'ah, mari duduk bersama kami untuk menambah keimanan sejenak. Karena tentunya akhwani fillah, ketika seorang keluar dengan kesibukannya sehari-hari, meninggalkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu dia untuk bekerja, tidak dipungkiri ada kelalaian, tidak dipungkiri ada kemaksiatan, tidak disangkal ada ketergelinciran baik itu pandangan maupun ucapan maupun perbuatan. Oleh karena itulah butuh kita untuk memperkuat iman dengan bermajelis untuk mempelajari kitabullah, untuk saling mengingatkan dengan perkataan-perkataan Allah Subhanahu wa taala dan perkataan Rasulnya. Karena padanya petunjuk, padanya jalan keselamatan biidznillah tabaraka wa taala bagi siapa saja yang istiqamah dalam memegangnya. Dan insyaallah taala akhwani fillah, untuk pertemuan pada malam Sabtu ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita untuk bisa istimrar. Kita akan membahas sebuah risalah yang mubarak yang dikarang oleh imam di masanya, seorang imam ahli sunnati wal jamaah yang hidup di abad
ketiga dan di awal-awal abad keempat. Itu beliau hidup di akhir abad ketiga, kemudian masuk ke awal abad keempat. Yaitu tidak lain adalah Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, seorang imam yang merupakan tokoh besar di masa itu, terkhusus di negeri Baghdad, yang juga dikenal kekokohannya di dalam membela sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dalam membantah ahli bidah wal ahwa. Oleh karena itulah dikatakan oleh pengarang kitab Tabaqat Al-Hanabilah, bahwasanya kecintaan kepada imam ini merupakan salah satu ciri seorang sunni di masa itu. Tapi ketika seorang kok membenci imam ini, berarti dia ahlul ahwa. Dikatakan oleh Abu Abdillah Al-Faqih, "Idza ra'aita al-Baghdadi yuhibbu Abul Hasan ibn Bashar wa Abu Muhammad al-Barbahari fa'lam annahu sahibu sunnah." Apabila engkau melihat seorang ahli Baghdad, Baghdad ikhwani fillah saat itu merupakan negeri ilmu. Nah, pusat ilmu. Betapa banyak para a'immah dari negeri tersebut, para perawi-perawi hadis. Kan tapi qaddarallahu ma syaa fa'al. Nah, semua itu telah hilang dari kaum muslimin. Dan yang paling besarnya ketika terjadi peristiwa penyerangan Tartar, sehingga banyak kitab-kitab ilmu hilang. Nah, dikatakan di sini, bila engkau melihat penduduk Baghdad kok mencintai Abul Hasan ibn Bashar dan Abu Muhammad al-Barbahari, maka katakanlah bahwasanya dia adalah seorang sahibu sunnah, seorang yang mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan pujian banyak tentang imam ini ya ikhwani fillah. Nah, yang nama beliau sendiri, beliau adalah Abu Muhammad Al-Hasan ibn Ali ibn Khalaf. Abu Muhammad Al-Hasan ibn Ali ibn Khalaf Al-Barbahari, yang lebih kita kenal dengan nama nisbah ini, Al-Barbahari. Nisbah kepada Barbahar, yaitu salah satu obat yang diambil dari India. Wallahu ta'ala alam kenapa sebab beliau sampai dinisbahkan kepada Naam Barbahar ini, yang kemudian nisbah ini menjadi masyhur. Bahkan kebanyakan kita hanya mengenal dari nisbah tersebut tanpa mengenal namanya, Imam Al-Barbahari Al-Hasan ibn Ali rahimahullahu ta'ala. Dikatakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala bahwasanya beliau adalah al-faqih al-qudwah, seorang yang faqih, seorang teladan, Syekhul Hanabilah bil Iraq. Ya, syekh dari kalangan Hanabilah yang bermadhab Hambali. Qalan wa halan wa halalan wa kana lahu situn 'azimun wa hurmatun tammah. Jadi dari si perkataan beliau sangat didengar bahkan di kalangan para umara saat itu. Nah, demikian pula dari sisi tindak tanduk beliau diikuti karena menjadi teladan di zamannya.
Nah, dan memiliki kehormatan yang sangat di masa itu. Namun bersamaan dengan hal tersebut, tetap saja banyak orang-orang yang memusuhi karena memang beliau sangat tegas dalam mensikapi ahli bid'ah wal ahwa, dan tegas dalam mengingkari kemungkaran-kemungkaran karena memang itu tugas para pewaris Rasul. Dan tugas bagi siapa saja yang memiliki kemampuan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ditegaskan oleh Ibnu Abi Ya'la dalam Tabaqatul Hanabilah tentang Imam Al-Barbahari ini, beliau adalah Syekhut Ta'ifah fi waqtih wa mutaqaddimuha fil inkari ala ahlil bid'ah. Beliau seorang yang terdepan dalam mengingkari ahlil bid'ah, dan ini disebutkan oleh para a'immah merupakan mangqabah, merupakan keutamaan seseorang. Wal mubayanata lahum bil yadi wal lisan, dan menjauh, membedakan diri, meninggalkan ahli bidah, dan mengingkari mereka baik dengan tangan ketika memiliki kekuatan maupun dengan lisannya. Dan permusuhan para pelaku kebid'ahan terhadap Imam Al-Barbahari akhwani fillah menyebabkan beberapa ujian yang menimpa beliau di masa hidupnya. Nah, mereka ketika kalah dengan hujjah, mereka berusaha untuk menempuh jalan tipu muslihat. Di antaranya disebutkan oleh para penulis biografi tentang ujian yang menimpa imam ini akhwani fillah, yaitu pada masa Khalifah Al-Qahir, para ahli bidah berusaha untuk mempengaruhi khalifah dan memperburuk citra imam ini, sehingga akhirnya dengan namimah, dengan kedustaan-kedustaan, khalifah kemudian mengutus menteri dan tentaranya untuk menangkap Imam Al-Barbahari. Tapi walhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala selamatkan beliau. Walaupun kemudian tertangkap, tapi dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala selamatkan beliau sehingga kembali beliau bisa untuk mengajarkan sunnah kepada manusia. Dan terus keadaan beliau semakin masyhur di zamannya, sampai-sampai akhwani fillah, ketika berada di majelis kemudian beliau bersin, yang menjawab ucapan beliau setelah bersin yang disebut dengan tashmitul atis, itu sampai dengungannya sangat keras sehingga didengar di kediaman khalifah, sehingga gempar. Saat itu sangat khawatir khalifah dengan keadaan dan kemasyhuran Imam Al-Barbahari, khawatir dia akan mengompori manusia sehingga memberontak atau mengguningkan kekuasaannya. Demikianlah ahlu dunia. Padahal jauh apa yang diajarkan oleh Imam Al-Barbahari dengan apa yang dikhawatirkannya. Akhirnya khalifah memerintahkan untuk tidak ada seorang pun yang berkumpul bersama Imam Al-Barbahari. Akhirnya beliau bersembunyi. Dan tidak boleh ada yang berkumpul untuk mengambil ilmunya. Yang bersembunyi, Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala di kediaman seseorang sampai beliau meninggal di situ. Ini imam meninggal sendirian. Dan akhirnya pemilik rumah, karena saat itu adalah seorang wanita, yang kemungkinan ada hubungan dengan Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Yang jelas kemudian pemilik rumah meminta ada orang yang memandikannya dan menyolati, satu orang tok, karena khawatir ketahuan. Kalau ketahuan dia bisa bisa dihukum. Akhirnya datang orang yang
memandikannya dan menyolati. Dan dalam riwayat ini yang disebutkan juga oleh Ibnu Abi Ya'la rahimahullahu taala, setelah memandikan kemudian dia menyolati dalam kondisi rumah ditutup. Dikatakan wa ghallaqal baba hatta la ya'lama ahadun wa waqafa yusalli alaihi wahdah. Fatala'at sahibatul manzil fara'atid dar mala'a rijalan alaihim thiyabun bidun wa khudrun. Maka ditutuplah pintu sehingga tidak ada seorang pun yang tahu, dan orang yang memandikan jenazah tadi salat sendirian, dan pemilik rumah menengok, tapi yang dia lihat rumah telah penuh dengan orang-orang yang menyolatinya dengan pakaian putih dan hijau. Falamma sallama lam tara ahadan. Kemudian ketika yang salat ini salam, tidak melihat apapun setelahnya. Maka kaget si wanita pemilik rumah ini dan sangat khawatir, dikiranya orang itu telah membuka pintu dan membiarkan manusia masuk. Akhirnya dijelaskan bahwasanya pintu sudah ditutup. Dan itu karamah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Di sini syahid juga ikhwan fillah untuk seorang tidak perlu khawatir. Sebagian khawatir, dan nanti kamu kalau seperti ini, siapa yang nyolati kamu? Siapa yang memandikan kamu? Yang menjadi inti kita adalah dalam hidup ini berusaha untuk hidup di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun setelah mati itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ancaman sebagian orang, kamu kalau tidak mau ikut tahlilan, kamu tidak mau ikut acara-acara yasinan, nanti enggak akan ada yang nyolati kamu. Tidak ada yang mengurus jenazahmu. Tidak perlu khawatir. Selama seorang di atas sunnah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakannya. Lihat contoh ini dari contoh yang nyata dengan riwayat dari para imam. Seorang imam mati dalam keadaan dia bersembunyi. Bersembunyi. Yang menyolati cuma satu. Tapi Allah Subhanahu wa taala kirim para malaikatnya untuk ikut menyolatinya. Karena yang menjadi perkara ikhwan fillah bukan bagaimana kita mengusahakan untuk bisa banyak yang menyolati. Karena itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang menggerakkan manusia untuk datang menyolati jenazah kita seandainya kita mati juga Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada faedahnya orang datang karena ingin dapat uang yang masukkan ke kantongnya ketika nyolati jenazah. Tidak ada faedahnya. Ini salah satu ibrah dari biografi Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala untuk kita ketahui. Jadi seorang imam yang di masa hidupnya sangat masyhur tapi meninggal dalam keterasingan. Keterasingan. Tapi itu bukan menjadi masalah. Tidak perlu dikhawatirkan. Karena Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kemuliaan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Dan sengaja kita memilih kitab ini Fanifillah karena yang pertama tadi dikarang oleh seorang imam yang masyhur tentang kekokohannya di atas sunnah di zaman itu. Di akhir abad ketiga dan masuk di awal-awal abad keempat. Dan risalah ini adalah satu-satunya kitab yang sampai ke kita dari karangan Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Walaupun di sana dia mengisyaratkan belum memiliki kitab-kitab yang lain, tapi wallahu taala alam. Kemana kitab-kitab tersebut? Yang sampai ke kita, adalah risalah ringkas ini yang berhubungan dengan sunnah. Oleh karena itulah diistilahkan dan disebut oleh para
a'immah dengan judul Syarhus Sunnah. Walaupun di asal kitab sendiri tidak didapati judul, ya kawan. Tetapi kebiasaan para ulama di zaman itu ketika mengarang kitab-kitab yang berbicara tentang akidah, tentang masalah keimanan, itu mereka namakan dengan Kitabus Sunnah. Nah, dan Imam Dhahabi rahimahullah ta'ala sendiri juga pengarang biografi yang lain menisbahkan kitab ini dengan judul tersebut. Nah, judul kitab Syarhus Sunnah karya Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Dan memang ikhwan, di zaman-zaman seperti ini sangat penting untuk seseorang membuka-buka kembali dan mempelajari kitab para pendahulu kita, apalagi mereka-mereka yang mati di atas keistiqomahan. Sebagaimana wasiat dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man istanna minkum falyastanni biman qad mat, fa innal hayya la ya'manu alaihi fitnah." Siapa saja yang ingin mengambil teladan, ingin mencontoh, maka ambillah contoh dari orang-orang yang telah meninggal. Karena sungguhnya seorang yang hidup tidak aman dari terfitnah. Nah, selama masih hidup, ikhwan, setinggi apapun ilmu seseorang, semasyhur apapun nama seseorang, tidak merasa aman dari tergelincir, tidak merasa aman dari menyimpang. Nah, oleh karena itulah ini juga perkara penting bagi kita semua untuk terus dan terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala istiqamah sampai akhir hayat. Sehingga tentunya merupakan salah satu perkara penting ketika ingin memilih siapa-siapa yang ingin jadikan teladan, ingin dicontoh, ingin diambil ilmunya, ingin dibaca kitab-kitabnya. Nah, di antara pilihan adalah mereka-mereka dari orang-orang yang telah meninggal di atas keistiqomahan. Nah, karena meninggal di atas keistiqomahan itu sendiri merupakan karamah. Merupakan karamah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan bahwasanya a'dhamul karamah dawamul istiqamah. Seagung-agung karamah yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba itu adalah kesinambungannya dia di atas keistiqomahan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia bisa terbang, bukan dia bisa makan batu, bukan dia bisa menyembuhkan penyakit, bukan dia bisa masuk ke bumi. Itu bukan karamah. Tidak menunjukkan karamah. Tapi karamah yang paling besar adalah ketika seorang bisa istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan mempelajari akidah, mempelajari perkara tentang masalah iman, tentang permasalahan sunnah dan metode dalam beragama merupakan perkara yang sangat penting. Yang dulu para sahabat radhiyallahu alaihim, mereka menjadikan hal-hal tersebut sebagai apa? Sebagai pelajaran prioritas. Diriwayatkan oleh Jundub bin Abdillah rahimahullah ta'ala. Nah, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fitnyatun hazawira. Fata'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an, thumma ta'allamna al-Qur'an fazdadna bihi imana. Abdullah bin Jundub. Dulu kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kami masih pemuda-pemuda belia. Maka kami pun belajar di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang masalah keimanan. Karena ini apa?
landasan utama ikhwan untuk diterima perkara-perkara yang lain adalah iman. Tidak akan bermanfaat banyaknya amalan kalau imannya melenceng. Tidak bermanfaat usaha yang giat, pengorbanan yang banyak kalau imannya tidak lurus. Nah, makanya para sahabat di masa belia mereka belajar iman sebelum mempelajari Al-Quran. Kemudian setelah itu kami pun mempelajari Al-Quran, mendalaminya dengan tafsir dan perbedaan-perbedaan yang ada padanya. Fasdadna bihi imana, maka kami pun semakin bertambah keimanan. Kenapa? Karena sudah dibangun di atas fondasi yang benar. Sehingga apa? Ketika mempelajari Al-Quran, ya bertambah iman. Bukan malah menjadikan seorang menjadi sombong, ujub, atau bahkan dia menjual Al-Qur'annya dengan perkara-perkara dunia. Sebagaimana berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang akan datangnya kaum yang mereka mempelajari Al-Qur'an dari sisi lafadznya saja, takalluf dalam membacanya, bagaimana bisa mengucapkan huruf dengan sebaik-baiknya, tapi yata'ajjalun wa la yata'ajjalun. Mereka menginginkan sesuatu yang disegerakan, ingin duit banyak. Bahkan ada berita sampai pembaca Al-Quran disawer ya ikhwan. Nah, subhanallah. Nah, sakit. Hati ini sakit ketika mendengar yang demikian itu, ketika disamakan antara bacaan Al-Quran dengan nyanyian-nyanyian. Mereka hanya apa? Hanya memperhatikan dari sisi intonasi suara saja, tidak memperhatikan tentang apa? Tentang makna dan kandungan yang ada padanya. Nah, katanya ada qurra ya, membaca Al-Quran sampai dikasih uang dalam kondisi membaca. Siapa yang melemparkan uang, Allah musta'an. Sungguh benar berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yata'ajjalun, ingin yang disegerakan. Nah, ingin perkara-perkara dunia, tidak apa? Menangguhkan pahalanya kelak di akhirat. Makanya perkara iman, perkara yang sangat penting untuk kita mempelajarinya. Dan di antara kitab-kitab yang membahas tentang hal tersebut, ya kitab yang akan kita pelajari ini biidznillah tabaraka wa taala. Nah, kita baca apa yang beliau tulis di sini akhwani fillah dengan kalimat-kalimat yang ringkas, tapi kandungannya akhwani fillah kandungan yang mendalam. Dan ini kebiasaan kitab-kitab ulama terdahulu. Nah, perkataan mereka ringkas tapi diberkahi. Adapun kita di akhir-akhir zaman ini perkataan banyak tapi sedikit keberkahan padanya. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi siapapun yang Dia kehendaki. Sebagaimana pula waktu kita rasakan ya khonifillah semakin sedikit keberkahan yang kita dapat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan yataqarabuz zaman. Zaman ini semakin semakin berdekatan. Dalam artian kita merasakan pergantian waktu itu semakin cepat, padahal waktu itu sama 24 jam. Tapi terasa semakin cepat. Nah, tidak terasa kita sudah berada di bulan Muharram lagi. Padahal seakan-akan baru beberapa waktu yang lalu. Nah, kita masuk di bulan Muharram tahun yang lalu. Sekarang sudah masuk di bulan Muharram lagi. Nah, makanya banyak-banyak mohon pada Allah Subhanahu wa taala barakah pada waktu yang Allah berikan, pada rezeki yang Allah curahkan, pada apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita, ikhwan, keluarga, anak-anak. Karena memang semakin tambah zaman, ikhwan, semakin barakah itu sangat jarang didapatkan. Qala rahimahullahu taala
Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna 'alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin fanas'aluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhat. Ini muqaddimah beliau, singkat. Nah, pada sebagian nuskhah ada penulisan basmalah, dan ini memang merupakan kesepakatan para immah untuk disunnahkannya menulis basmalah di awal-awal setiap penulisan sebagai bentuk tabarruk dan juga permintaan pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena makna bismillahirrahmanirrahim ikhwani fillah, yaitu kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala i'anah, memohon pertolongannya dengan menyebut namanya. Dari mana makna tersebut kita ambil? Dari ba yang ada pada bismillah. Makanya dalam banyak perkara kita disunnahkan untuk membaca basmalah, bahkan pada sebagian hal wajib. Sebelum makan, sebelum minum, hukumnya apa? Wajib membaca bismillah. Nah, di antaranya tabarruk, memohon keberkahan kepada Allah, dan juga apa? Memohon i'anah, memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaupun makanan sudah di depan mata, ikhwan, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pertolongan, tidak akan mampu dia mengunyahnya. Walaupun sudah ada di mulut, kalau tidak diberi pertolongan oleh Allah, tidak akan mampu menelannya. Walaupun sudah ditelan, kalau tidak diberi pertolongan oleh Allah, mungkin jadi tidak tercerna di perutnya. Nah, sehingga semuanya dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai keluarnya pun. Oleh karena itulah di antara doa Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan setelah seseorang makan apa? Setelah seorang makan apa? Alhamdulillah. Masa dari kecil sampai jenggotnya putih, segitu tok. Walaupun itu khair. Tapi ada doa yang lebih panjang. Siapa yang hafal? Indakum ahad. Siapa? Ada yang lebih sahih. Apa? Taib, tapi ada yang lain yang hubungannya dengan pembahasan yang isyaratkan tadi, bahwa sampai keluarnya pun itu apa? Dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ahmad. Naam, alhamdulillahilladzi an'ama wa saqa wa sawwaghahu. Naam, wa ja'ala lahu makhraja. Ini syahidnya, wa ja'ala lahu makhraja. Allah Subhanahu wa taala, naam, segala puji baginya yang telah apa? Memberi makan, memberi minum, dan apa? Menjadikan mudah ditelan, dicerna, dan menjadikan apa? Jalan keluar baginya. Walaupun tadi naam, datang riwayat-riwayat yang lain. Tapi yang diinginkan syahid di sini, bahkan kita butuh memuji itu yang sering kita lalai. Masalah makan saja, kawan, sering kita lalai bahwasanya mulai dari dapatnya, kemudian masuknya di mulut, kemudian dicernanya, kemudian keluarnya pun itu nikmat. Kalau seandainya tidak bisa keluar gimana? Seenak apapun makanan, ya kawan, kalau yang di perut 3 hari tidak keluar, tidak akan apa selera makan, ya.
Taib. Maka diwajibkan sebelum makan atau ketika hendak makan membaca bismillah. Dan perkara-perkara yang lain, ketika memulai disunahkan membaca bismillah. Kenapa? Karena terkandung padanya adalah apa? Isti'anah billah. Minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara ini, ikhwan. Nah, perkara yang terus-menerus dikikis dari akidah kaum muslimin. Kalau kita perhatikan dalam banyak hal di media-media, jarang untuk apa? Untuk mengkaitkan perkara-perkara dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah merupakan bentuk pengikisan tersendiri. Nah, padahal sekuat apapun usaha manusia, tidak akan mungkin membuahkan hasil kalau tidak mendapatkan pertolongan dari Allah. Termasuk dalam kasus penanggulangan wabah yang digembar-gemborkan oleh manusia pada zaman ini. Betapa sedikitnya mereka-mereka yang mengkaitkannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan sebagian tulisan-tulisan akhwani fillah, kalau seseorang memiliki iman, memiliki akidah sangat bertentangan dengan apa? Dengan keimanan. Nah, taib. Jadi lupa, ada sebagian tulisan kemarin saya baca, Masya Allah. Nah, sampai apa? Ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala hampir-hampir tidak ada. Nah, apa kalau nggak pakai masker mati misalnya, atau semuanya dikaitkan dengan apa? Dengan sekedar usaha manusia belaka. Taib. Jika ingin hidup, jaga jarak misalnya. Atau apa? Ungkapan-ungkapan yang apa? Sangat jauh sebenarnya dari ungkapan seorang mukmin. Padahal seorang mukmin, ikhwan, keadaannya seharusnya sebagaimana yang dikatakan oleh Imam At-Tahawi rahimahullahu taala, la yastaghni 'anillahi tarfata 'ain. Tidak boleh seseorang itu merasa cukup dari Allah Subhanahu wa taala, itu merasa tidak butuh maksudnya. Tidak butuh dari Allah Subhanahu wa taala sekejap pun, tidak boleh. Nah, seorang memakai masker, seorang memakai obat sekuat apapun, ikhwan, tidak boleh dia bergantungnya pada obat itu, karena itu sekedar sebab. Sekedar sebab. Nah, dan seorang menggantungkan perkaranya pada asbab itu bisa jatuh dalam syirik. Bisa jatuh dalam syirik. Dan ini perkara yang mengkhawatirkan. Lebih besar musibahnya daripada musibah apa? Musibah tertimpa sakitnya. Pada musibah pengerusakan akidah dari sisi ini. Nah, maka seorang muslim harus terhadap perkara-perkara ini waspada. Nah, sering mengingatkan ketika berbicara dengan orang untuk diingatkan, mengembalikan perkaranya pada Allah, minta pertolongannya pada Allah, terutama tenaga-tenaga kesehatan kalau kita sedang ngomong bersama mereka. Nah, selingkan, masukkan nasihat, masukkan bahwasanya apa yang diusahakan tidak akan memberikan hasil sama sekali kalau apa? Kalau mengesampingkan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Karena di antara yang paling mengkhawatirkan terkena ini ya tenaga-tenaga kesehatan, ya tidak. Karena pikiran mereka semuanya kepada sebab-sebab yang zahir saja. Mengesampingkan sebab keimanan. Padahal sungguh sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut musibah, mencabut azab jika Dia menghendaki. Nah, kata beliau di sini, alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna 'alaina bih. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah kepada kita untuk berislam dan menganugerahkan kita semua dengannya. Dan ini juga yang hendaknya kita ungkapkan, yaitu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala atas hidayah bisa berislam.
Karena ini ya ikhwani fillah merupakan anugerah terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba, yang tanpanya seorang tidak akan mungkin bisa selamat. Tanpa Islam tidak akan mungkin bisa selamat. Dan dia akan menjadi orang yang paling merugi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa saja mencari selain Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Dan kerugian di akhirat kerugian yang tidak terperi, tidak bisa tergambarkan. Qul innal khasirina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Ala dzalika huwal khusranul mubin, kata Allah. Katakanlah sungguhnya kerugian di akhirat, sesungguhnya orang-orang yang betul-betul merugi itu adalah orang-orang yang merugikan dirinya dan keluarganya di akhirat. Adapun rugi di dunia, ikhwan, seorang jatuh pailit dengan apa? Dengan kondisi yang paling drastis sekalipun, kalau masih di dunia masih ada kesempatan, tapi kalau sudah merugi di akhirat, tidak akan mungkin bisa memperbaiki diri. Tidak akan mungkin bisa memperbaiki keadaan. Makanya Allah tegaskan, ala dzalika huwal khusranul mubin, ketahuilah bahwasanya itu adalah kerugian yang sangat jelas, kerugian yang sebenar-benarnya, itu kerugian seorang hamba di negeri akhir. Dan sebab utamanya ketika luput darinya Islam. Ketika luput darinya Islam. Nah, oleh karena itulah keislaman merupakan minnah yang sangat besar yang Allah berikan kepada seorang hamba, wajib dijaga. Dan juga ikhwan, jangan seorang menganggap Islam ini hanya sekedar sesuatu yang turun-menurun. Karena orang tuaku muslim, kemudian aku juga muslim. Karena kita berada di negeri yang mayoritas muslim, ikut muslim. Jangan. Tapi betul-betul kita sadari bahwasanya keislaman ini adalah suatu hal yang sangat agung. Nah, yang apa kita usahakan untuk dijaga dan kita usahakan untuk menjadi apa? Muslim yang sebenar-benarnya. Karena Islam dinamakan Islam ikhwani fillah. Nah, yang menjadi pokok utamanya kenapa? Karena padanya istislamunillah. Nah, kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim mengaku muslim tapi enggak ada penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya belum menjadi muslim yang hakiki. Berserah diri kepada Allah dengan apa? Bitauhid, dengan mentauhidkannya. Kemudian bentuk penyerahan diri ini terwujud dengan apa? Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dia tunduk pada Allah dengan mentaatinya, harus taat. Namanya berserah diri pada Allah tapi enggak taat, ini hanya sekedar apa? Klaim bohong, kedustaan. Kemudian disempurnakan dengan al-bara'ah minasyirki wa ahli. Menyatakan mentauhidkan Allah, menyatakan taat kepada Allah, tapi kalau tidak mau berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku-pelaku kesyirikan juga tidak betul. Kenapa? Karena harus seorang muslim itu berlepas diri dari kesyirikan dan apa? Pelaku-pelakunya. Tidak cukup berlepas diri dari perbuatan syirik tanpa apa? Berlepas diri dari pelaku-pelaku kesyirikan. Dua-duanya harus diwujudkan. Dan ini juga perkara yang terus-menerus dikikis pada zaman ini. Sehingga untuk mengucapkan kafir saja, kayaknya terlalu kasar, diubah menjadi non-muslim. Walaupun sebenarnya maknanya sama. Taib, non-muslim ya kafir. Kenapa kok diributkan? Taib. Allah Subhanahu wa taala tegaskan kafir. Karena tidak ada pilihan ya kan, kecuali antara apa? Kekufuran dan keislaman. Yang non muslim ya kafir. Baik itu Yahudi maupun Nasara. Dan untuk mengatakan mereka di atas kekufuran saja, banyak dari anak-anak kaum muslimin merasa berat. Ini pengikisan akidah. Pengikisan akidah. Bahkan terus menerus dikikis sehingga apa? Sehingga akhirnya untuk menyatakan bahwasanya
ritual-ritual mereka adalah ritual kekufuran, itu pun tidak berani. Sehingga saling tolong-menolong padanya, saling untuk apa? Untuk melancarkan di dalamnya. Dan ini dikatakan boleh sebagai bentuk kerukunan, sebagai bentuk toleransi, dan ini sesuatu yang sangat berbahaya dalam Islam. Perkaranya bukan berhenti pada perkara muamalah. Bukan hanya sekedar seorang berinteraksi pada perkara dunia, tidak. Tapi ini sudah menjadi perkara yang hubungannya dengan akidah yang paling pokok. Nah, karena sudah tidak ada pengingkaran, padahal ingkar terhadap kekufuran perkara yang wajib. Nah, makanya butuh untuk terus-menerus mengingat akhwan besarnya hidayah kepada Islam ini. Kemudian kata beliau, wa akhrajana fi khairi ummah. Dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengeluarkan kita pada umat yang terbaik. Ini juga perlu kita ingat. Kita ditakdirkan untuk keluar di akhir zaman ini menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini juga nikmat. Karena umat itu adalah umat yang paling utama dari umat-umat para anbiya sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala katakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian itu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Apa sifat yang butuh untuk diwujudkan? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Melakukan amar ma'ruf nahi munkar dan beriman pada Allah. Ini diantara 6 kriteria mereka-mereka yang betul-betul bisa menjadi khaira ummah. Umat Muhammad yang sebenarnya sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nahnul akhirun al-awwaluna yaumal qiyamah. Kita ini umat terakhir tapi yang dikedepankan di hari kiamat. Dalam hisab dikedepankan, ketika melewati sirat dikedepankan, ketika memasuki surga dikedepankan sebelum umat-umat yang lain. Padahal mereka umat terakhir. Dan mereka umat yang sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ummati ummatun marhumah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umatku ini umat yang dirahmati. Makanya nikmat ini juga butuh diingat dan terus-menerus diingat. Nah, menjadi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Fanas'aluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yardah. Maka kami meminta kepada Allah Subhanahu wa taala taufik pada perkara-perkara yang Allah cintai dan ridhai. Dan taufik akhwani fillah ketika disebutkan sendirian maka semakna dengan hidayah, di mana memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beramal dengan amalan-amalan yang saleh. Makanya ditegaskan di sini kita memohon taufik, memohon petunjuk kepada apa saja yang Allah cintai dan Allah ridhai. Karena kalau seorang sudah diberi taufik, dimudahkan jalan, diberi petunjuk kepada semua perkara yang Allah cintai dan ridhai, maka dia akan menjadi orang yang beruntung. Orang yang beruntung. Wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhat. Dan sebaliknya kita juga memohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk dijaga dari perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala benci dan murkai. Dan ini jalan keselamatan. Diberi hidayah, diarahkan kepada hal-hal yang Allah cintai dan dipalingkan dari perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala murkai. Maka permintaan ini akhwanifillah juga permintaan yang hendaknya senantiasa kita terus-menerus memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita ambil satu poin. Qala rahimahullahu taala, "I'lamu anna al-islam huwa sunnah wa sunnatu hiya al-islam wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar." Ini kalimat yang sangat masyhur dari Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala.
Kata beliau, "I'lamu, ketahuilah, annal Islam huwa sunnah, bahwasanya Islam itu adalah sunnah. Wa sunnatu hiyal Islam, dan sunnah itu adalah Islam itu sendiri. Wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhar, dan tidak akan tegak salah satu dari keduanya kecuali dengan yang lainnya. Dalam artian tidak akan tegak Islam tanpa sunnah, tidak akan tegak sunnah tanpa Islam." Nah, maksud dari kalimat ini bagaimana, akhwan? Kata beliau, "Anal Islam huwa sunnah." Bahwasanya Islam itu sunnah, maksudnya bahwasanya Islam, agama yang hak ini, satu-satunya agama yang Allah Subhanahu wa taala ridha itu adalah sunnah. Maksudnya adalah agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Agama yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seru, agama yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan, bukan dari hasil pemikiran orang-orang yang datang belakangan. Sehingga dikatakan oleh beliau, al-Islam huwa sunnah. Islam itu ya sunnah. Tidak mungkin seorang bisa berislam dengan benar kalau apa? Kalau keluar dari jalur Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin. Kenapa? Karena kita bisa mengenal Islam yang benar, kita bisa mengenal Islam yang murni, itu dari jalur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa langsung mengambil dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana metode kaum tasawuf. Haddatsani qalbi an rabbi, kata mereka. Telah menyampaikan hadis, hatiku langsung dari Rabbku, dari Allah Subhanahu wa taala. Ini 100% dusta. Nah, tidak akan mungkin benar. Kenapa? Karena kita wajib menetapkan adanya perantara dalam penyampaian syariat, akhwan. Nah, antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala ada perantara yang wajib kita tetapkan, yaitu perantara dalam penyampaian risalah, perantara dalam tabligh. Sekalian sebagai penyempurna faedah, di sana ada perantara yang sebaliknya tidak boleh kita tetapkan. Kalau kita tetapkan jadinya syirik, yaitu apa? Perantara dalam ibadah. Kalau kita beribadah, tidak boleh kita mencari perantara antara kita dengan Allah. Dan itu syirik sebagaimana keadaan orang-orang kufar jahiliyah dulu. Haula'i syufa'auna indallah. Mereka adalah perantara pemberi syafaat kami di sisi Allah. Karena dalam ibadah, dalam berdoa kita harus langsung meminta pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam syariat, dalam penyampaian syariat ini, kita bisa mengambil syariat, kita bisa mengetahui tata cara dalam ibadah, tata cara dalam beragama, itu ada perantaranya, harus kita tetapkan, yaitu Rasulullah SAW. Kalau kita menghilangkan perantara ini, nah ini sudah terjatuh dalam kesesatan yang sangat nyata, sebagaimana sesatnya orang-orang sufi. Yang mengatakan mereka langsung mengambil dari Allah Subhanahu wa taala, tidak butuh syariat Rasulullah SAW. Nah ini maksud al-Islam huwa sunnah. Demikian pula ditegaskan kembali dengan sebaliknya, wa sunnatu hiyal Islam, dan sunnah yaitu segala yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitulah Islam. Nah, sehingga walaupun di suatu zaman perkara yang Rasul sallallahu alaihi wasallam datang itu dianggap aneh, tapi itulah Islam yang harus diterima. Ini isyarat juga dari Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, ikhwan. Bahwasanya dengan merebaknya kebid'ahan, tersebarnya bid'ah di tengah-tengah manusia, menjadikan apa? Sesuatu yang sebenarnya itu adalah Islam yang murni dianggap apa? Dianggap bukan Islam. Dianggap bukan Islam. Dan banyak sekali yang kita bisa contohkan dari amalan-amalan sunnah, dari perkara-perkara yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang itu adalah Islam yang murni, tapi kemudian di umat akhir zaman ini, di zaman-zaman kita ini dianggap apa? Seakan-akan itu bukan Islam. Contohnya dalam masalah bara'ah saja, dalam berlepas diri dari pelaku kesyirikan untuk membenci orang-orang kafir. Ini sebagian menganggap Islam tidak seperti itu. Islam itu rahmatan lil alamin.
menempatkan dalil tidak pada tempatnya dan memahami dalil tidak semestinya. Dan hal-hal yang lain. Wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhar, dan tidak akan mungkin tegak salah satu dari keduanya kecuali dengan yang lain. Maksudnya Islam tidak akan tegak kecuali dengan sunnah. Tidak akan mungkin seorang bisa menegakkan Islam kalau tidak melalui jalur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak akan mungkin sunnah bisa tegak tanpa Islam. Dalam artian seorang mengklaim dirinya mengikuti atau mengklaim dirinya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tidak dibangun di atas keikhlasan, berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Para pensyarah ikhwanifillah juga mengisyaratkan pada perkataan Imam Al-Barbahari wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhar, bahwasanya di sana ada dua syarat pokok untuk seorang bisa tegak agamanya dan diterima ibadahnya. Yang pertama adalah keikhlasan dia. Yang diambil dari istislam, berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pengikutan dia atau ittiba dia terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan mungkin tegak agama kita tanpa itu, tanpa ikhlas dan tanpa ittiba. Tidak mungkin bisa tegak. Ikhlas saja juga tidak akan sempurna agama seseorang, tidak akan diterima ibadahnya kalau tidak diiringi dengan ittiba terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Tidak mungkin seorang benar dalam ibadah tanpa mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kalimat yang penting yang dibangun di atas dalil-dalil yang banyak, ikhwani fillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bimbingkan kepada kita semua perkara-perkara agama, sehingga tinggal kita mengikuti. Karena memang Islam ya sunnah itu. Islam ya semua yang datang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengannya. Oleh karena itulah beliau katakan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man abah. Semua umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa ini orang-orang yang enggan? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Siapa saja yang taat kepadaku maka dia akan masuk ke dalam surga. Taat kepada Rasul berarti mengikuti sunnah. Berarti itulah muslim yang sebenarnya. Itulah orang yang akan masuk ke dalam surga. Tapi wa man 'asani faqad aba, siapa saja yang bermaksiat kepadaku, meninggalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hakikatnya sungguh dia telah enggan untuk masuk surga. Kenapa? Karena dia tidak mau mewujudkan keislaman yang sebenarnya. Barakallahu fikum. Mungkin itu dulu yang kita ambil untuk pertemuan kali ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diwafatkan di atas keislaman yang hak. Karena sungguh ini adalah cita-cita setiap muslim. Taib. Sebelum kita tutup, agar tidak rancu, akhwan, memang istilah sunnah itu kita harus bisa menempatkannya pada apa? Pada masing-masing tempatnya. Sekarang kita membahas makna sunnah, yang apa? Yang dibahas oleh para imam, para ulama berhubungan dengan pembahasan akidah. Ketika dikatakan Islam itu adalah sunnah, maksudnya adalah apa? Semua hal yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengannya. Tapi ketika kita membahas dalam kitab-kitab fikih disebut ini hukumnya sunnah. Ini hukumnya sunnah. Maka sunnah yang dibahas di situ berbeda dengan istilah sunnah yang kita bahas di sini. Karena apa? Istilah itu terkadang bunyinya sama, ikhwan, tapi maksudnya beda. Ya, maksudnya beda. Pembahasan kata sunnah dalam bidang fikih dan usulul fikih, biasa dimaknakan dengan makna mustahab atau mandub, atau nafilah. Ini sama. Yang maknanya apa? Yaitu suatu perkara yang diperintahkan di dalam syarat ini, tapi dengan perintah yang tidak harus sifatnya. Itu namanya mustahab atau nafilah atau mandub atau sunnah. Yang sering kemudian dikatakan siapa saja yang melakukannya akan mendapatkan pahala dan yang meninggalkannya tidak berdosa. Ini dari sisi hukum, perkara sunnah memang demikian. Tapi bukan berarti kemudian seorang meninggalkan terus-menerus. Meninggalkan terus-menerus.
Kenapa? Karena tentunya seorang muslim yang ingin melengkapi dan menyempurnakan agamanya, hal-hal yang dicintai oleh Allah, tentu dia berusaha untuk melaksanakannya sebaik-baiknya. Jadi harus kita bisa menempatkan istilah itu pada tempatnya sendiri-sendiri. Tayyib. Nasallallahu taufiq wassadad. Walhamdulillahirabbil alamin.